Hello guys, shalom, selamat datang ke channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tuhan memberkati Anda. Sebelum kita mendengar khotbah pada hari ini, mari bersama-sama saya melihat di dalam kitab Injil Markus bab 4 ayat 35 hingga 41. Injil Markus bab 4 ayat 35 hingga 41. Pada petang itu juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke seberang sana." Ketika itu Yesus di dalam perahu. Para muridnya meninggalkan orang ramai itu di pantai lalu berlayar bersamanya. Ada beberapa perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur di buritan perahu. Kepalanya beralaskan bantal. Para muridnya membangunkan dia lalu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam." Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya?" Mereka berasa gerun, lalu berkata sesama sendiri, "Siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya." Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami telah baca tadi. Sebentar lagi kami ingin mendengar khotbah. Kiranya Engkau memimpin kami. Berbicaralah di dalam hati kami. Kiranya khotbah ini menjadi berkat untuk setiap anak-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah perkara yang paling menakutkan dalam hidup saudara? Apakah saudara pernah mempunyai pengalaman yang sangat menakutkan? Apakah yang menyebabkan saudara takut? Bagaimana perasaan saudara pada ketika itu? Dan yang paling penting saudara, bagaimana tindakan atau apakah tindakan kita pada saat mengalami suatu krisis yang menakutkan dalam hidup kita? Ketakutan merupakan satu masalah kebanyakan orang Kristen pada masa kini. Karena penularan wabah COVID-19 yang masih aktif dalam negara kita dan dunia secara amnya, keadaan masa sekarang tidak menentu. Case positif ada kala naik dan ada kalanya menurun. Kadar kematian semakin meningkat. Sektor ekonomi terjejas. Ada yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan, sedang menderita dalam kesakitan, dan sebagainya, saudara. Saya percaya semua kita sedang berpikir, bilakah keadaan ini boleh pulih seperti dulu? Sudah hampir setahun lebih kita menghadapi keadaan ini. Banyak keluarga kita, sahabat kita, saudara mara, dan mungkin kita sendiri sedang dalam tekanan dan ketakutan. Seperti yang kita lihat dalam petikan tadi, murid-murid Yesus ketakutan, atau dalam kata lain mereka memiliki tidak kepercayaan. Mengapa mereka tidak percaya? Iman gagal karena tidak mengerti dan mengenal Tuhan. Di masa pandemik ini, mungkin ada di antara kita bertanya Tuhan, di manakah Engkau? Tidakkah Engkau peduli? Kenapa Tuhan membiarkan krisis ini terjadi? Tuhan, keadaan sudah semakin buruk. Soalan ini juga sama seperti apa yang diungkapkan oleh para murid Yesus, saudara, ketika menghadapi angin ribut dan ombak melanda perahu mereka. "Guru, tidakkah Engkau peduli? Kita hampir karam." Mengapa murid-murid Yesus bertindak sedemikian? Ini karena Yesus sedang tidur ketika mereka berdepan saat sukar. Seolah-olah dia tidak peduli bahwa perahu mereka akan karam. Benarkah Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka? Yesus ada dalam perahu itu bersama-sama mereka.
Saudara, kita tahu bahwa kesudahan cerita ini, Tuhan Yesus menolong mereka. Tapi bagi mereka pada ketika itu, mereka tidak tahu apa kesudahannya. Maka wajarlah mereka sangat takut dan tertekan, dan mungkin marah kepada Yesus pada waktu itu. Saudara kita pada saat ini mengalami hal yang sama. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan cerita kita. Ini karena kita masih di tengah-tengah angin, ribut, dan ombak sedang melanda kita. Saudara, Yesus tidur pada ketika itu karena dia sudah letih mengajar sebelum mereka berlayar ke seberang. Hal ini menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. Sama seperti kita, boleh merasa letih. Murid-murid Yesus pada waktu ini tidak memahami siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya kenal Yesus sebagai guru yang mengajar mereka. Sama seperti guru Taurat yang lain. Padahal saudara, sebenarnya Yesus lebih daripada itu. Yesus adalah anak Allah. Tapi mereka tidak sadar dan tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Walaupun Yesus berulang kali mengajar mereka, dalam ayat 41, ayat terakhir kita dapat melihat mereka masih bertanya-tanya tentang siapa Yesus sebenarnya. Kegagalan iman mereka bukan disebabkan oleh kegagalan mereka mengenal siapa Yesus, tetapi kegagalan mereka dalam mengenal dan memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Banyak orang Kristen kenal siapa Yesus. Karena nama Yesus ada dalam doa kita. Nama Yesus ada dalam lagu yang kita nyanyikan. Dan nama Yesus selalu kita dengar dalam setiap khotbah di hujung minggu. Tapi persoalannya, adakah kita memahami dan mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya? Adakah kita sebagai orang Kristen kenal Yesus hanya sebatas pengetahuan saja? Sama seperti suatu hubungan. Menjalinkan satu hubungan itu tidak cukup hanya dengan mengenal saja, tetapi kita juga perlu memahami pasangan kita. Nah, perkara ini penting supaya kita boleh menghadapi setiap masalah yang dilalui bersama karena kita memahami perwatakan pasangan kita. Murid-murid Yesus sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah mereka menyaksikan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Setelah itu, iman mereka kepada Tuhan semakin kuat, bahkan sanggup mati untuk memberitakan Injil, dan mereka mati karena Injil. Bagaimana dengan kita? Adakah iman kita sama seperti murid-murid Yesus ketika dalam perahu? Atau beriman setelah melihat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus seperti murid-muridnya? Saudara, ketakutan yang berlebihan boleh menyebabkan kita tidak sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan yang berlebihan boleh menyebabkan kita hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Apabila kita membenarkan ketakutan itu menguasai kita, ianya seolah-olah kita membuka ruang untuk si jahat masuk ke dalam kehidupan kita. Oleh itu, saudara, untuk kita menghadapi ketakutan ini, kita harus terlebih dahulu harus memahami siapa Tuhan itu yang sebenarnya bagi kita secara pribadi. Iman yang sebatas pengetahuan. Saudara, dalam ayat ke-39, Yesus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada para muridnya. Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak, "Diam! Tenanglah." Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Keajaiban yang dilakukan oleh Yesus ini bukanlah yang pertama kali di depan murid-muridnya. Sebelum ini mereka juga pernah menyaksikan keajaiban-keajaiban yang lain yang dilakukan oleh Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Seharusnya murid-murid Yesus sadar kewibawaan Yesus bukan hanya guru, tetapi juga adalah Tuhan yang benar.
Karena belum pernah ada seorang manusia yang mampu mengawal angin dan ombak, melainkan Dialah Tuhan. Saudara, saya percaya banyak pertolongan dan keajaiban yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita masih tidak percaya? Kenapa kita masih punya sikap yang tidak mengerti terhadap Tuhan kita? Saya ingin kongsikan satu cerita kepada saudara yang mengisahkan seorang ahli akrobatik yang hebat bernama Charles Blondin. Dia adalah orang pertama yang menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali. Ramai orang yang kagum dengan kehebatannya. Pada suatu hari, ketika dia membuat pertunjukan, dia coba untuk membuat suatu kelainan dalam pertunjukannya. Dia coba untuk membawa seseorang dalam kereta sorong dan berjalan di atas tali menyeberang air terjun itu. Maka dia minta pembantunya mencari seorang sukarelawan untuk masuk dalam kereta sorong tersebut. Maka pembantunya mencari dan bertanya kepada orang ramai pada ketika itu yang sedang menonton pertunjukannya. Pembantunya bertanya kepada seorang pemuda, "Bro, adakah kamu percaya Blondin akan berjaya menyeberang dengan membawa seseorang dalam kereta sorong itu?" Pemuda itu berkata, "Ya, saya percaya. Dia sangat hebat. Saya sudah pernah melihat pertunjukan dia sebelum ini." Lalu pembantu itu bertanya kepada dia, "Jika begitu, mau tak kamu menjadi sukarela naik ke atas kereta sorong itu dan dibawa olehnya?" Pemuda itu lalu berkata, "Maaf, saya tidak berani. Saya masih muda lagi." Dan pembantu itu sekali lagi berkata, "Bukankah kamu percaya bahwa dia akan berjaya? Kenapa kamu takut?" Nah, saudara, iman adalah kepercayaan. Setengah orang Kristen salah faham tentang iman. Mereka seringkali berkata bahwa mereka beriman, tetapi tindakan mereka tidak menunjukkan mereka beriman. Iman yang mereka tunjukkan adalah sama seperti pemuda yang ada di dalam ilustrasi tadi, di mana mereka percaya dengan apa yang mereka lihat dan setuju apa yang mereka dengar. Tapi kepercayaan mereka hanya sebatas pengetahuan saja. Saya sambung dengan cerita Blondin tadi. Setelah lama mencari sukarelawan untuk Blondin, namun tidak ada yang sanggup. Tiba-tiba seorang budak datang kepada Blondin. Dia masuk dalam kereta sorong itu dan Blondin pun membawa dia. Dan pertunjukan itu berjaya. Semua orang kagum dan heran kenapa budak itu sangat berani. Lalu oleh itu datanglah orang ramai dan bertanya kepada budak itu, "Kenapa kamu begitu berani?" Maka budak itu menjawab, "Saya berani sebab Blondin adalah ayah saya. Saya percaya dia akan menjaga saya dan membawa saya ke seberang dengan selamat." Saudara, iman adalah percaya terhadap seseorang itu, bukan setuju dan percaya terhadap apa yang dia tunjukkan saja. Sama seperti anak Blondin, dia bukan hanya percaya apa yang ditunjukkan oleh ayahnya, malah dia juga percaya akan ayahnya. Bagaimana dengan saudara? Adakah kita percaya dengan Tuhan? Kita hanya setuju apa yang kita dengar dan apa yang kita baca melalui firman-Nya? Atau kita benar-benar percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Oleh itu saudara, untuk menghadapi krisis yang sedang kita alami ketika ini, kita perlu memahami siapa Tuhan kita sebenarnya. Kita perlu memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan janganlah kita hanya percaya kepada apa yang sudah Dia lakukan, tapi juga kita harus sungguh-sungguh percayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Yesaya 41
Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah khotbah yang untuk kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Tuhan memberkati.